Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan bisa belajar dengan gembira. Anak-anak hebat, hari ini kita akan mempelajari tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran yang kedua. Anak-anak hebat, kita tinggal di planet Bumi. Planet Bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di Bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita ya? Ayo kita pelajari. Saat bangun pagi, Udin teringat akan mimpinya semalam. Ia bermimpi bertemu dengan teman-teman lama yang berada di daerah lain di Indonesia. Udin rindu ingin bertemu dengan mereka. Ia kemudian bertanya dalam hati, sedang melakukan apakah mereka di sana pagi ini? Yuk kita amati kegiatan teman-teman Udin berikut ini. Yang pertama, namanya Buyung, tinggal di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Batu Sangkar, Sumatera Barat termasuk waktu Indonesia Barat. Di sana sedang pukul 5 pagi. Buyung baru saja bangun dari tidurnya. Kemudian ada Alang yang tinggal di Mamuju, Sulawesi Barat. Mamuju, Sulawesi Barat termasuk dalam waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Nah, di sana sedang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Alang sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah. Kemudian ada Ferdi yang tinggal di Jailolo, Maluku Utara. Jailolo, Maluku Utara masuk dalam waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Di Jailolo sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Ferdi sedang mengerjakan soal ulangan matematika. 14 jam kemudian, Buyung yang tinggal di Batu Sangkar, Sumatera Barat sedang makan malam karena di sana menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian, Alang yang tinggal di Mamuju, Sulawesi Barat sedang mengerjakan PR. Di sana menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kemudian, Ferdi yang tinggal di Jailolo, Maluku Utara sedang bersiap untuk tidur karena di sana sudah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anak-anak hebat, amati kembali peta perbedaan waktu yang tadi sudah kita pelajari bersama. Kemudian, tuliskan perbedaan waktu yang kamu temui berdasarkan wilayah pada peta. Bagaimana perbedaan itu memengaruhi kegiatan teman-teman Udin yang diceritakan di atas? Mari kita diskusikan bersama-sama. Menurutmu, apa penyebab perbedaan waktu tersebut? Perbedaan waktu tersebut karena adanya rotasi bumi dan juga karena perbedaan garis bujur atau meridian. Dari cerita tentang kegiatan teman-teman Udin yang tinggal di tempat berbeda, apa yang dapat kamu simpulkan? Kesimpulannya adalah bahwa perbedaan waktu di bumi berpengaruh pada kegiatan sehari-hari manusia. Anak-anak hebat, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini akan memengaruhi kegiatan sehari-hari. Kegiatan Udin berbeda dengan kegiatan teman-temannya yang berada di daerah lain pada waktu yang sama. Perbedaan tersebut ada hubungannya dengan pembagian waktu di Indonesia. Oleh karena itu, Udin ingin mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian waktu di Indonesia. Udin juga ingin mengetahui pembagian waktu di dunia. Kamu akan membantu Udin untuk memahaminya melalui kegiatan berikut. Amati gambar peta berikut atau bola dunia yang kalian punya. Kemudian, amati garis yang melintang pada globe atau pada peta yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan.
Kemudian amati pula garis membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan timur. Tuliskan hal-hal lain yang kamu temui dari hasil pengamatanmu pada kotak berikut ini. Anak-anak hebat, jika kalian amati dengan seksama, terdapat garis-garis pada peta atau bola dunia. Terdapat garis yang melintang yang disebut garis lintang, dan garis yang membujur yang disebut garis bujur. Garis lintang membagi bumi menjadi dua, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Sedang garis bujur membagi bumi menjadi bumi bagian barat dan bumi bagian timur. Garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 derajat di kota Greenwich, Inggris. Nah anak-anak, garis bujur inilah yang menjadi dasar pembagian waktu di seluruh dunia. Anak-anak hebat, bacalah dan cermati teks informasi berikut ini yang berjudul Perputaran Bumi dan Akibatnya. Namun, sebelum kamu mulai membaca, lakukan kegiatan di bawah ini. Yang pertama, sebutkan kata kunci yang kamu temukan pada judul bacaan. Anak-anak, judul bacaannya adalah Perputaran Bumi dan Akibatnya. Nah, berarti kata kuncinya yaitu perputaran bumi. Kemudian, berdasarkan kata kunci tersebut, perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan dari bacaan. Perkiraan informasi yang akan didapatkan dari bacaan yaitu tentang informasi tentang perputaran bumi dan akibat perputaran bumi. Perputaran bumi dan akibatnya. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang itu digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Garis bujur barat atau BB dan garis bujur timur atau BT berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karenanya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Anak-anak hebat, dari bacaan di atas, temukan kosakata baru. Tuliskan kosakata tersebut pada kolom yang disediakan. Carilah definisinya atau artinya dengan melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gunakan kosakata tersebut dalam kalimat. Jelaskan makna kosakata tersebut kepada temanmu sesuai dengan kalimat yang kamu buat. Anak-anak hebat, jika kalian tidak memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kalian bisa menggunakan KBBI Daring, bisa kalian akses di internet. Ini alamatnya ya. Anak-anak hebat, selanjutnya bacalah kembali teks bacaan yang berjudul Perputaran Bumi dan Akibatnya. Garis bawahi kata-kata yang menunjukkan informasi-informasi penting. Kemudian, tuliskan informasi-informasi penting tersebut dalam tabel seperti berikut ini.
Jika kalian sudah selesai mengerjakan, kalian bisa mencocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban berikut ini. Anak-anak hebat, selanjutnya silakan kalian membuat buku informasi. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Sungguh luar biasa keagungan Tuhan. Bumi, langit, dan isinya adalah bukti nyata mahakarya Tuhan yang Maha Esa. Rasa kagum manusia terhadap ciptaan Tuhan dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lagu. Ingatkah kamu tentang interval nada? Jarak antara dua buah nada dikenal sebagai interval. Jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval harmonis. Jika dua buah nada tersebut dimainkan satu nada, kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan, kita mengenalnya dengan istilah interval melodis. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Ambilkan Bulan Bu ciptaan Ate Mahmud bersama Bu Guru Windy. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Anak-anak hebat, berlatihlah menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Lantunkan lagu tersebut dengan percaya diri. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.